Kronologi mengenai laporan Mary Yuniarni terhadap Taufik Al-Jufri terkait kasus Dana Syariah Indonesia, DSI. Narasi laporan polisi, kasus gagal bayar Dana Syariah Indonesia, DSI, konflik internal memuncak. Mary Yuniarni laporkan Taufik Al-Jufri terkait kemacetan Dana Syariah Indonesia. Konteks situasi krisis yang melanda platform fintech peer-to-peer lending syariah, Dana Syariah Indonesia, DS memasuki babak baru di ranah hukum. Mary Yuniarni yang diketahui sebagai salah satu pemegang saham atau pihak yang memiliki kepentingan besar di dalam struktur DSI, secara resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan Taufik Al-Jufri, pendiri sekaligus sosok utama di balik DSI, ke pihak kepolisian. Poin-poin utama, narasi, latar belakang, gagal bayar. Laporan ini dipicu oleh fenomena gagal bayar massal yang dialami oleh ribuan lender pemberi pinjaman di platform DS1 tingkat One Prestasi TUP 90 yang melonjak tajam menunjukkan ketidakmampuan manajemen dalam mengelola pengembalian dana dari penerima pembiayaan kepada investor. Dugaan pelanggaran manajemen, Mary Yuniarni mensinyalir adanya ketidakberesan dalam tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh Taufik Al-Jufri. Laporan ini berfokus pada dugaan penyimpangan dana atau kelalaian manajerial yang menyebabkan dana nasabah tidak dapat ditarik kembali, yang pada akhirnya merusak reputasi perusahaan dan merugikan pemegang saham serta masyarakat luas. Tujuan upaya hukum. Langkah hukum yang diambil Mary bukan hanya sekadar konflik internal antar petinggi, melainkan upaya untuk mencari kejelasan aset dan pertanggungjawaban profesional. Sebagai pemegang saham, Mary merasa perlu adanya investigasi menyeluruh mengenai kemana aliran dana mengalir selama periode kemacetan pembayaran berlangsung. Dampak terhadap nasabah, kasus ini mempertegas ketidakpastian bagi para investor. DSI yang selama ini hanya mendapatkan janji restrukturisasi. Dengan adanya laporan polisi ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat melakukan audit forensik terhadap sistem keuangan DSI untuk melihat apakah ada unsur pidana seperti penipuan pasal 378 KUHP atau penggelapan pasal 372 KUHP. Kutipan narasi perspektif pelaporan upaya mediasi telah coba ditempuh. Namun, ketidakjelasan skema penyelesaian gagal bayar ini memaksa kami untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Ini bukan sekadar masalah bisnis, melainkan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan dananya di DSI.